Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevrian Diana dari kelas 11 EINA. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan, yaitu isi kandungan dalam kitab Al-Quran dan ayat-ayatnya. Sebagai pendahuluan, sebagai umat Islam kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang menjadi pandangan hidup atau pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Jadi pada dasarnya kehidupan, aktivitas, kegiatan dan semuanya itu berdasarkan pada Al-Quran menurut umat Islam. Oke, di sini isi dalam kandungan Al-Quran itu terdapat ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima hukum, yang keenam sejarah, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah ilmu pengetahuan dan sains. Nah, dari ketujuh bagian tersebut, saya akan jelaskan secara singkat mengenai kandungan-kandungannya. Nah, yang pertama yaitu tadi akidah. Akidah ini apa sih? Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan secara lisan, dan kemudian dilakukan dalam bentuk perbuatan. Untuk contoh yang paling umum, yaitu kita ambil dari sisi umat Islam, yaitu bahwa umat Islam mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dari umat Islam itu benar adanya. Nah, keyakinan tersebut datangnya dari hati. Nah, kemudian yang saya ucapkan ini adalah sebagai lisannya. Nah, untuk perbuatan atau pengimplementasiannya bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka untuk bagian pengimplementasiannya kita melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat yang pertama itu sudah pasti. Nah, yang kedua membaca Al-Quran itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu akhlak. Akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan atau keyakinan secara sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Nah, untuk akhlak itu sendiri, contohnya yaitu seperti kita bersedekah, kita beramal, kemudian kita saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian contoh paling spesifiknya yaitu ketika kita mendapat kebahagiaan, kita mengucapkan syukur yang diucapkan dengan kata Alhamdulillah. Nah, oke, lanjut yang ketiga yaitu bagian ibadah. Ibadah ini apa sih? Untuk dari sisi umat Islam, ibadah ini adalah suatu perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan peraturan agama Islam. Nah, bagaimana sih untuk contoh-contoh dari ibadah ini? Nah, untuk contoh-contohnya sendiri yaitu yang tadi, yang pertama melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kedua yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, lanjut yang keempat yaitu bagian muamalah. Muamalah ini adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Untuk contohnya itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan negara. Nah, untuk contohnya kita ambil dari lingkungan sekolah. Di sekolah kan kita belajar dengan mendapat ilmu dari guru atau teman-teman sekelas. Nah, tanpa guru atau teman-teman sekelas itu, bagaimana kita bisa belajar gitu? Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Secara kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kecuali Anda makhluk sempurna. Nah, selanjutnya ke bagian yang kelima yaitu hukum. Hukum di sini yaitu menurut umat Islam adalah aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia dan kemaslahatan manusia. Untuk contohnya sendiri itu yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu aturan-aturan dari Allah itu adalah perintah dan larangannya dan sunnahnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang keenam yaitu sejarah. Sejarah di sini adalah
sebuah kisah lama atau kisah yang masa lampau yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi umat Islam sekarang. Nah, untuk contohnya sendiri kita ambil dari kisah-kisah Nabi zaman dahulu. Contohnya yaitu Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan memperjuangkan dakwah dan sebagainya. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketujuh. Bagian yang ketujuh ini adalah dasar ilmu pengetahuan dan sains. Nah, pengembangan sains dalam sejarah Islam itu sejalan dengan perintah Al-Quran untuk mengamati alam dan menggunakan akal. Nah, mengamati alam dan menggunakan akal ini adalah dua dasar metodologi sains. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.